الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Ya, Sadaqallahul Azim. Masya Allah ya. Tabarakallah. Terima kasih Ustadz Rajin, Ustadz Kang Rajin, Masya Allah. Sudah membacakan Al-Quran. Ini sangat sejuk sekali ya. Bahkan air yang menerpa Gurun Sahara yang telah lama kering, telah lama kering melanda. Seperti itu kira-kira ya. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung di sini 21, kurangin saya satu berarti 20 ya. Berarti ada 2 peserta yang belum bergabung pada malam hari ini. Baik, sebagaimana yang biasa kita akan presentasikan dulu ya materi terkait Islam dan modernisasi ya pada malam hari ini. Dan ingat teman-teman, ini adalah segmen terakhir ya saya yang memberikan materi presentasinya. Nanti di awal November itu teman-teman sudah mulai ini ya. Masih iya. 1 November itu udah mulai diskusi presentasi materi masing-masing ya.
kan sudah dibagikan ya temanya dan kelompoknya. Jadi di Jumat depan itu 1 November itu kita sudah mulai presentasi dan diskusi kelompok. Hari ini masih giliran saya untuk memberikan materi ya, yang mana Jumat kemarin kita sudah membahas tentang konsep tauhidullah ya, atau mengesahkan Allah ya. Benar ya? Masih ingat diskusinya ya? Ya, Sih, Ustaz. Betul, masih Pak. Ustaz. Hangat diskusinya itu. Panas. Panas. Hangat lagi panas. Ya. Baik, pada Saya belum masuk itu. iya. Maaf, saya belum masuk waktu itu jadi belum tahu. Oh iya, iya, iya. Selamat bergabung Mbak Mbak atau Ibu Nur Haimah ya. Kayaknya kurang Bu L-nya. Emma aja. Halimah Enggak, harusnya. panggilnya Emma aja Pak. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung atau yang baru bergabung. Ini iPhone 68 siapa? Boleh tahu orangnya? Ya, Mas iPhone 68. ya. Baik, yang lain kalau misalnya memungkinkan silakan di on cam ya, biar saya bisa pantau dan saya bisa lihat satu persatu ya. Ya, baik saudara-saudaraku, terima kasih sekali lagi sudah bergabung dan sudah mengawali dengan membaca Al-Quran ya. Saya akan presentasikan dan saya berharap setiap materi yang saya sampaikan ya itu nanti bisa direspon atau mungkin bisa diberikan komentar ya, komentar atau mungkin pertanyaan biar suasananya hangat dan bisa panas kembali gitu. Ya, baik. Baik, teman-teman semuanya, kita akan mulai diskusikan. Kemarin kita berbincang tentang konsep tauhid ya. Dan ini saya agak saya rangkap-rangkap dikit lah. Karena kemarin sudah bahas tauhid dan juga kaitan dengan ini juga ya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang ada di masyarakatnya atau tahayul bid'ah khurafat dan lain sebagainya. Dan hari ini tak kalah penting juga, walaupun materinya barangkali ini sangat sederhana sekali, tapi saya yakin dan percaya ini juga sangat penting untuk kita bahas ya, untuk kita bahas ya, karena berkaitan tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya, di silabus itu pertemuan ketiga sih ada konsep akhlak, etika dan moral ya. Nah, saya buka awali dengan akhlak dalam Islam dan ruang lingkupnya. Nanti mungkin kita diskusikan tentang etika, moral dan akhlak itu seperti apa dan bagaimana perbedaan di antara keduanya, kan begitu ya. Nah, karena memang itu ada juga orang yang menyamakan saja, ada juga yang membedakan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa di dalam akhlak itu sudah terkandung gitu ya semua unsur ya di dalamnya, termasuk juga mengenai etika dan akhlak. Baik teman-teman semuanya, akhlak dalam Islam ya dan ruang lingkupnya bagaimana Islam memandang ya terkait dengan akhlak ini. Kalau kita lihat ada yang namanya trilogi ajaran Islam. Ini bukan trilogi yang difahami oleh agama sebelah ya. Nah, Islam ajaran atau agama yang kita anut saat ini ya, Islam adalah agama yang diturunkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi kita perlu yakini bahwasanya semua nabi-nabi dan rasul-rasul itu mereka beragama Islam atau menganut ajaran tauhid yang kemarin ya. Nah, konsep akidahnya semuanya tauhid ya.
Nah, cuman perbedaannya itu terdapat pada ini ya, syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu. Ya. Nah, kemudian dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka syariat itu disempurnakan ya, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. La nabiyya ba'dah. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Apa itu trilogi itu? Pertama adalah mengenai akidah. Yang kemarin kita sudah bahas tentang konsep mengesahkan Allah atau tauhidullah. Ya, bagaimana kita mengesahkan Allah sudah panjang lebar ya kita diskusikan di Jumat yang lalu. Yang kedua adalah syariat ya. Ini tidak kalah penting ya. Akidah, syariat ini juga selaras ya. Harus seimbang gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang berakidah, katanya akidahnya bagus, akidahnya kuat, akidahnya lurus, tapi dia tidak menggunakan syariat misalnya, ya, atau tidak meyakini syariat merupakan bagian dari Islam misalnya, berarti sungguh keislamannya itu telah rusak gitu ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah akhlak. Nah, ini. Jadi akhlak inilah yang kita diskusikan pada malam hari ini, karena mengenai akidah kemarin sudah kita bahas ya. Akidah telah kita bahas. Nanti akhlak juga mencakup ya bagian dari perilaku-perilaku manusia ya. Bagaimana perilaku manusia dalam kehidupan, baik itu perilakunya kepada Allah, Rasul gitu ya, pada kitab-kitab Allah, kepada manusia, pada berbangsa dan bernegara dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti cakupannya apa saja gitu ya, cakupan ruang lingkupnya akhlak ini, sehingga ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita pelajari atau kita perbincangkan gitu ya. Walaupun saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengalami atau sudah menjalani dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan akhlak ini. Nah, begitu ya. Ketika misalnya ada Mbak Nia atau Mbak Rinjani misalnya, ketika dia berinteraksi atau bersosialisasi dengan teman-teman kantor ya, atau mungkin keluarga di rumah ya, atau orang tua atau siapapun lah gitu, atau mungkin bisa berinteraksi di jalanan gitu ya. Ketika kita pergi atau pulang dari kantor itu juga bagian dari apa namanya, interaksi akhlak ya, atau bisa dikatakan dalam arti lain itu adalah muamalah bainan nas ya, berinteraksi antar manusia ya, atau antar sesama. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan akhlak. Akhlak apa itu akhlak? Kalau kita lihat akhlak itu definisinya, yang pertama adalah kata akhlak merupakan jamak dari kata khuluq, bukan khulq yang hijau ya. Khuluq ke kha ya Mas Ibnu ya. Berarti budi pekerti atau tabiat. Nah, ini secara umum ya. Kalau kita lihat dari kata akhlak itu berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti atau tabiat. Nah, jadi budi pekerti yang terdapat pada diri seseorang atau tabiat yang telah melekat ya pada diri seseorang, itu dinamakan akhlak ya. Kemudian yang kedua adalah masih seputar pengertian gerak jiwa. Jadi kata akhlak itu adalah gerak jiwa yang mendorong ke arah yang melakukan perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran. Ini menurut Ibnu Mishkaweh ya, Mashkaweh, bahwa pengertian akhlak itu adalah gerak jiwa. Berarti jiwanya yang bergerak gitu ya. Nah, kemudian jiwa itu ya mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang tentunya melibatkan pikiran. Ini pikiran perlu nih. Makanya kalau orang tidak memiliki pikiran yang sehat atau akal sehat, maka mereka akan berpengaruh gitu ya terhadap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun di dalam dunia kerja.
Ini jadi jiwanya yang mendorong ya untuk melakukan sebuah perbuatan gitu. Jadi datangnya kalau jiwa itu berarti kan dari dalam ya, dari dalam. Jadi bukan berawal dari sebuah pemikiran atau bukan dari sebuah ide gitu ya, tapi justru dari jiwa ya, kemudian melibatkan pikiran. Pikiran itu berfungsi untuk meminimalisir agar perbuatannya itu tidak melenceng, kan begitu ya. Nah, jadi pikiran yang sehat itulah yang akan mengcounter, yang akan memfilter perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan seseorang. Nah, gitu ya. Berikutnya, saudara-saudara, suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Ada lagi yang lebih keren lagi nih. Di atasnya Imam Maskawai itu ada Ibnu Maskawai ya, bukan Ibnu Syaikul. Ada lagi namanya Imam Al-Ghazali. Ghazali itu mengatakan suatu sifat yang tetap pada jiwa, yang daripadanya itu timbul perbuatan. Berarti dari jiwa. Tadi kan jiwa mendorong perbuatan, kemudian sorry ya, tadi perbuatan dengan tidak melibatkan pikiran. Nah, kalau ini berarti dengan tidak membutuhkan pikiran. Berarti sama ini, mohon maaf. Jadi pikiran ini tadi disebutkan. Jadi saya klarifikasi. Ternyata tidak melibatkan pikiran. Berarti ini natural, tanpa harus melibatkan pikiran dulu, ya. Nah, walaupun di dalam pengertian yang lain yang saya pahami bahwa pikiran itu sangat mempengaruhi juga terhadap perilaku seseorang. Itu yang saya bilang tadi, bahwa pikiran dapat mengkanter, memfilter dari gerakan atau perbuatan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Kan begitu ya. Nah, ini juga sama. Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ini tetap dari jiwa, dorongan itu dari jiwa ya, dari dalam itu. Ya, kemudian timbullah perbuatan yang mudah, dengan mudah gitu. Jadi secara refleks aja gitu ya, tanpa ada sebuah rencana atau pemikiran-pemikiran, kemudian baru lahir perbuatan, bukan seperti itu. Tapi justru dari jiwa itu dan kemudian dengan mudah gitu ya, terlaksananya suatu perbuatan atau suatu kehendak gitu ya. Dan ini tanpa melibatkan atau membutuhkan pikiran. Jadi tanpa membutuhkan pikiran, sebuah perilaku itu sudah terlaksana gitu, sudah dilakukan gitu ya, dilakukan. Inilah naluri dari sebuah akhlak itu sebenarnya ya, sudah mengarahkan, membimbing manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Next, kita lanjutkan. Nah, ini akhlak itu juga diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk dan menerangkan apa yang seharusnya dituju oleh perbuatan manusia. Ini juga menarik, teman-teman. Jadi artinya akhlak itu kan, makanya nanti ada namanya pembagian itu akhlak mahmudah dan mazmumah ya. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak tercela. Mahmudah ya, bukan mahmudah. Mahmudah. Jadi kalau kita perhatikan ya, akhlak itu ya dominasinya sebenarnya mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik gitu ya. Cuman walaupun demikian tetap ada ya yang namanya akhlak yang buruk. Walaupun sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan ya sebagaimana yang hadis Rasulullah itu makarimul akhlak. Berarti akhlak al-karimah ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Makarim artinya menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi walaupun di dalam kehidupan atau dalam perbuatan manusia itu cenderung juga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, terakhir saudara-saudara, akhlak itu mencakup ke dalam akidah syariah dan akidah syariah dan akhlak merupakan kesatuan. Maksud saya ini ya. Jadi di dalam akhlak itu harus merangkup juga di dalamnya ada akidah dan syariat tadi. Kan trilogi tadi ya, trilogi. Jadi ada 3 hal yang harus sejalan dalam kepribadian manusia itu. Jadi seorang muslim atau mukmin itu tidak akan bisa baik atau benar perilakunya ya atau perbuatannya jika tidak diibarengi dengan
landasan akidah ya, sebagai dasar kemarin itu kita bahas sebagai fondasi ya kan. Kemudian melahirkan namanya syariat ya, berjalannya dengan baik syariat-syariat itu, dan kemudian barulah akhlak itu menyempurnakan, atau bisa dikatakan akhlak itu bagian dari hasil atau buah daripada akidah dan syariat yang kita amalkan. Jadi berbuah dengan akhlak. Makanya kata Nabi, kalau ingin melihat seseorang itu baik atau buruk, itu Bapak Ibu, itu kita lihat dari perilakunya aja, akhlaknya, kan gitu ya, akhlaknya. Makanya kalau orang udah nggak ada punya akhlak itu, walaupun dia pinter, walaupun dia profesor, doktor, walaupun dia mungkin orang terpandang, pasti akan disebut gitu, nggak, dasar nggak punya akhlak dia, ya. Atau dasar nggak punya akhlak loh gitu. Nah ini sangat dominan sekali, karena akhlak ini akan dapat membantu seseorang dalam menilai ya, atau melihat, atau dapat memberikan sebuah penilaian kepada seseorang. Tas, tolong dong dek, jangan berisik dulu. Ya, jangan kenceng-kenceng gitu. Bapak ngajar nih ya, dek. Cek, suara saya ada? Masuk Ustaz. Ada Prof, ada komplit. Cek, halo. Nah, tadi mati ya suaranya? Aman terus kok Pak tadi Pak. Aman ya? Nih. Ya, kita lanjutkan. Ya, Muntas. Ya, suaranya. Baik, kita lanjutkan, saudara-saudara. Nah, inilah kalau kita kuliah di rumah ini rame ya. Ya, itu baru istrinya satu itu. Coba anak istrinya 4, anaknya kali 4, 16 anaknya kan, rame itu. Bisa-bisa nggak bisa kuliah. Syukurin aja ya. Nah, ini dalilnya saudara-saudara, mal ihsanu qala an takhshallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa takun tarahu fa innahu yara. Jadi ini salah satu bagian dari makna ihsan. Jadi dalam akhlak itu harus mengandung namanya nilai-nilai ihsan ya. Makanya di sini juga dikatakan ya bahwa ihsan itu ya, kalian itu takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, ya, merasa dipantau oleh Allah, seolah-olah kamu melihat Allah itu sendiri. Ya. Jadi orang yang akhlak itu kan merupakan cerminan ya, cerminan seseorang yang baik tadi ya. Saya katakan kalau kita ingin melihat seseorang itu baik atau tidak, lihatlah akhlaknya, perilakunya gitu ya. Nah, kemudian baik itu dikatakanlah di sini dalam sebuah hadis itu ihsan ya. Ihsan. Dan kemudian ihsan itu ya diartikan sebagai apa? Sebagai posisi di mana seseorang hamba itu takut kepada Allah ya, antakhsyallah ka'annaka tara. Seolah-olah dia melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, tidak bisa tidak merasakan, menyaksikan Allah itu sendiri, fa innahu yara. Dan sesungguhnya Allah itu pasti akan melihat kita. Jadi ini menghadirkan rasa ya. Ini yang penting itu, menghadirkan rasa diawasi ya, rasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari hal yang tidak bisa dipisahkan dari akhlak itu sendiri. Makanya nanti ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ini juga hadis Rasulullah, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini yang saya sebutkan tadi. Wa altafahum bi ahli. Ini kena kita nih semua ini. Jadi Aisyah qalat, telah berkata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya orang yang paling sempurna keimanannya itu ya, masih pul ya. Orang yang sempurna keimanannya itu ya ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini penting nih. Nah, ini yang paling ujung ini. Saya juga kena nih. Wa altafahum bi ahli, dan orang yang bisa memperlakukan lemah lembut keluarganya. Masya Allah. Kita kadang-kadang kan ya namanya, apalagi mungkin seorang ibu, seorang suami, seorang ayah yang capek kerja, tiba-tiba ada tingkah
ya karena anak-anaknya ya yang tidak berkenan, kadang-kadang macam-macam aja lah. Yang namanya ya dunia anak-anak ya. Nah, sehingga kita mungkin barangkali lupa untuk berlaku lemah lembut kepada mereka. Ya, padahal itu adalah bagian dari perintah dari Rasulullah SAW. Dan bahkan kata Rasulullah, wa ana khairun li ahli, kan gitu ya. Saya ini adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarga, kan gitu teman-teman ya. Ya Rasulullah itu contoh tauladan kita itu. Tapi mentang-mentang dia baik bapaknya, kemudian dia nyiapin jabatan itu posisi untuk anaknya, nggak gitu juga kali gitu ya. Itu lain lagi itu. Tapi intinya adalah bahwa tidak mungkin seorang ayah tega membiarkan anak-anaknya terlantar kan gitu. Tidak mungkin juga seorang ayah rela membiarkan anak-anak tidak memiliki pendidikan. Gimanapun susahnya kita ini berusaha bekerja ya, kadang-kadang harus tahan lapar, harus tahan ingin membeli sesuatu ya demi anak dan keluarga di rumah. Kadang-kadang kita harus berkorban dulu. Kan begitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga yang terjadi ini dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita makanya sangat naif kalau ada misalnya seorang bapak atau seorang ibu atau siapapun lah kita yang memiliki anak, kita berjuang, kita bekerja, kita apa namanya puntang-panting, tapi tujuannya bukan untuk anak dan keluarga itu. Itu sangat naif tentunya. Ya, justru anak dan keluarga itu jadi motivasi kita untuk lebih giat lagi dalam berjuang. Kan begitu ya, Ustadz Rajin ya, Ustadz Ali Murtado ya. Jadi ini prioritas kita itu kepada keluarga. Nah, Rasulullah adalah khairun li ahli. Orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarga. Makanya siapapun lah di antara kita, teman-teman, mari kita berupaya untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang keluarga, kepala keluarga, seorang orang tua yang memiliki akhlak kepada anak-anaknya. Insya Allah. Ini kok saya jadi ceramah sebenarnya ini. Ya apa-apa lah ya. Karena memang materi ceramah ini. Qala ya Rasulullah, ayyul mu'min afdalu qala ahsanuhum khuluqa. Nah, ini ada lagi nih. Jadi banyak nih yang menjadi dalil gitu ya, menjadi dasar agar kita memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minin, ya, siapa orang yang beriman afdalu, yang paling mulia. Nah, kan itu ya. Siapa orang yang beriman yang paling mulia di sisi Allah? Qala, berkata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia itu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang baik. Ahsanuhum, mereka yang paling baik akhlaknya, kan gitu. Orang yang paling baik ya perilakunya, kan gitu ya. Pasti kalau kita perilakunya baik, akhlaknya baik, sopan santun, ya salam, senyum sapa, nah, ya sapa, senyum, salam, sopan santun. Nah, itu insya Allah menandakan gitu ya bahwa kita memiliki akhlak yang baik. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya sa'altu Rasulullah, aku bertanya, ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya anil birri, tentang kebaikan, wal ismi, dan keburukan. Faqala Rasulullah berkata, al birru husnul khuluqi. Kata Nabi, yang baik-baik itu adalah orang yang baik, ya kebaikan itu adalah orang yang baik akhlaknya, kan gitu, baik perilakunya. Wal ismu, sementara apa namanya, orang yang buruk itu mahaka fi sadrika, apa yang ada dalam hatimu, wa karihta, ada kebencian, ya kebencian dalam hatimu, ayatul yang alaihin nas, kemudian manusia itu pergi daripadamu. Artinya orang nggak suka, nggak senang dengan kita, kan gitu ya. Karena sesuatu apa? Sesuatu ada yang buruk, ada kebencian, ada apa? Ada yang tidak baik dalam diri kita, perilaku kita, orang akan berpaling dari kita. Maka itu bedanya. Jadi kalau kita baik akhlaknya, insya Allah orang akan senang dengan kita, orang akan dekat dengan kita, dan juga orang akan menghargai kita. Karena sejatinya akhlak yang baik itu bukan untuk orang lain gitu ya, tapi akan berdampak pada diri kita. Maka siapapun yang ingin diperlakukan baik, maka Anda perlakukan
orang lain dengan baik pula, kan begitu ya. Nah, tapi kalau kita memperlakukan orang tidak baik, orang lain tidak baik, maka kita tidak akan diperlakukan dengan baik. Itu hukum alamnya itu. Nah, ini akhlak kepada Allah, ada beberapa tingkatan akhlak kepada Allah. Ya, tapi sebelum itu saya mau diskusi dulu kira-kira dari materi ini apa yang bisa dikemukakan ya sebelum kita beranjak kepada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi dan dari pembahasan termasuk dalil-dalil tadi. Monggo silakan. Ada yang mau berkomentar, menambahkan atau apa namanya? Bertanya. Ada? Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Ada persoalan? Nggak ada. Oh, berartinya Ustaz. ya. Mau Mas Rama mau bertanya? Bagaimana? Lama Ustaz. Ah, Belum Ustaz. belum. Baik teman-teman ya. Oke lah kita lanjutkan pengajian kita ini. Ya, biasanya kalau pengajian itu di masjid ya atau di musola. Nah, sekarang kita kuliahnya bentuknya pengajian. Baik, saudara-saudara, ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah? Takut ya akan siksa Allah. Ini yang di bawah ini ya. Udah nongol duluan padahal belum gilirannya. Ya. Nomor satu di atas mengabdi hanya kepada Allah. Anta'budallah ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an ya. Sembahlah oleh kamu akan Allah, mengabdilah kepada Allah, wa la tusyriku ya bihi syai'an. Janganlah kalian sekutukan dengan apapun. Ya, Allah tidak suka dan tidak rela ya diduakan apalagi ditigakan. Ojo dibanding-banding ke gitu ya. Allah tidak mau diduakan. Jadi ya jadi sebenarnya bukan hanya Allah aja ya. Rasulullah juga Muhammad SAW juga tidak mau gitu ya. Nah itu. Jadi nggak ada lagi nabi setelahnya. Ya. Dan termasuk juga orang yang di rumah ini. Nah, ibu-ibu juga nggak mau diduakan itu ya. Nah, tapi kalau gajinya apa namanya bulanannya 2 kali lipat tuh senang dia. Mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bagian dari bentuk akhlak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, tunduk. Tadi mengabdi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini ada korelasinya dengan materi kita yang Jumat kemarin ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Kemudian tunduk dan patuh. Ya, khudu' at-ta'ah, bit-ta'ah wal khudu'. Jadi tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita Bapak Ibu, saudara-saudara, sini kan kita bekerja ya. Bahkan mungkin ada yang jadi karyawan, jadi staff. Kadang-kadang kita lebih taat dan lebih tunduk ke pimpinan kita ya. Apapun yang dia perintahin kita kerjain semua gitu. Karena kita takut gitu ya kalau misalnya nanti kita nggak taat, ya kita nggak tunduk, bisa-bisa gajinya dipotong atau kinerjanya tidak bagus gitu ya. Tapi bagaimana dengan Allah? Kadang-kadang semudah itu gitu ya. Kadang-kadang kita mengabaikan ya ketaatan kita kepada Allah, ya kita tidak tunduk kepada Allah. Kadang-kadang kita mengabaikan dengan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah. Ya. Wa 'alallahi yatawakkalun ya. Jadi bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Maka teman-teman semuanya, apapun yang sedang kita kerjakan saat ini, apapun usaha yang kita perjuangkan saat ini, ya, maka jangan lupa setelah kita memaksimalkan pekerjaan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu ya apapun yang kita kerjakan ini menjadi barokah walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kan begitu ya. Baik, teman-teman, selanjutnya bersyukur hanya kepada Allah. Washkurulillah. Fadhkuruni azkurukum. Ingatlah engkau kepadaku, ya, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah engkau kepadaku dan janganlah engkau mengkufuri nikmatku.
dalam Al-Quran itu ya jelas itu. Jadi kalau kita ingat sama Allah, Allah akan ingat sama kita. Pertanyaannya sudah sejauh mana kita ya mengingat Allah itu? Apakah kita setiap saat, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas kita itu hanya ada Allah gitu ya? Atau mungkin ada yang lain gitu ya? Atau mungkin hanya saat-saat kita 5 waktu saja gitu? Hanya kita sebut nama Allah itu. Nah, ini penting juga. Dan kemudian bersyukur. Bersyukur itu adalah bentuk dari implementasi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur ya. Bersyukur dengan yang rezeki yang diberikan ya, apa namanya? Bersyukur dengan rezeki yang diberikan dan bersabar dengan ujian dan musibah yang diterima, kan begitu. Kalau ada rezeki kita bersyukur. Banyak orang galau dan stres hidup di dunia ini, teman-teman, bukan karena kurangnya nikmat kadang-kadang, tapi karena kurangnya rasa syukur. Nah, itu ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, teman-teman, banyak-banyaklah kita bersyukur. Ya. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, teman-teman, tapi bersyukur membuat kita bahagia. Kan begitu ya. Jadi jangan sampai kita bahagia baru kita bersyukur. Kalau menderita atau nggak senang hatinya, dia nggak bersyukur, malahan ngeluh gitu ya, malahan menghujat Allah gitu ya. Nah, tapi bahagia itu dapat bersyukur itu membuat kita bahagia. Jadi banyak-banyak kita bersyukur maka kita akan bahagia. Jangan bahagia baru kita bersyukur. Nah, itu kebalik itu. Ya, kebanyakan manusia itu kalau bahagia baru dia bersyukur gitu ya. Happy gitu ya, apalagi tanggal 25 ya atau 28 gitu ya. Nah, itu bahagia sekali gitu ya. Karena ada kabar gembira ya, notifikasi dari apa itu, payroll banknya itu. Oke, kita lanjutkan saudara-saudara. Ikhlas dengan keputusan Allah. Nah, ini ikhlas dengan keputusan Allah. Bagaimana kita menerima ya semua takdir yang ditetapkan Allah itu. Ya, kadang-kadang kita melihat orang itu bahagia ya hidupnya ya. Nikahnya mewah, kan ya, maharnya mahal gitu ya. Diberiin istana, rumah, mobil mewah ini. Kayaknya bahagia banget. Ternyata pas kita lihat setahun, 2 tahun, 3 tahun biasa-biasa aja gitu. Bahkan tidak sering kita melihat bahwa hancurnya dan retaknya rumah tangga atau keluarga gitu ya, karena banyaknya itu tadi permasalahan-permasalahan hidup. Dan jadi kesimpulannya kadang-kadang bukan harta yang membuat kita bahagia, bukan pekerjaan yang bagus yang membuat kita bahagia, tapi bagaimana kita ikhlas ya menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya saudara-saudara, ini karena kita bicara akhlak kepada Allah lebih sedikit inilah ya, muhasabah lah gitu teman-teman ya. Penuh harap kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ya, wa narju ilallah. Berharap hanya kepada Allah. Dan berharap kita juga bertemu liqa'illah. Ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada tempat tumpuan harapan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah, mintalah pertolongan sama Allah. Ya, orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan selalu mengutamakan meminta hanya kepada Allah. Ya, kalau kita meminta sama manusia, kita berharap sama manusia, pasti kita akan banyak kecewa kan gitu ya. Semakin tinggi harapan kita kepada manusia, semakin besar harapan kita kepada manusia, maka akan semakin besar pula lah kekecewaan yang akan kita terima. Kan begitu Mbak Nia ya. Nah, tapi kalau kita berharap sama Allah, nah, peluangnya juga akan semakin besar. Ya, semakin berat. Semakin besar harapan kita sama Allah, maka semakin besar pula lah peluang yang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi jangan terlalu berharap-harap sama manusia. Harapan sama manusia itu kan suka PHP ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita suka berharap sama manusia, apalagi yang suka ngeprank gitu ya. Nah, kalau kita kebanyakan manusia jadi tumpuan harapan kita, minta pertolongan kepada manusia, kita akan jadi ketergantungan gitu. Dan tidak baik itu ya kalau kita ketergantungan kepada manusia. Sementara kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah harapan kita, menggantungkan segala harapan kita, dan kita juga meminta pertolongan hanya kepada Allah. Berikutnya cinta hanya kepada Allah, hubbun ilallah ya. Dan bahkan dalam satu hadis dikatakan itu ya, tidaklah beriman salah seorang kalian sehingga dia mencintai Allah ya dan Rasulnya melebihi daripada cinta kepada ayahnya, kepada anaknya, daripada istrinya kan gitu ya. Nah, ini penting nih Bapak Ibu yang berbahagia ya, teman-teman.
Jadi kadang-kadang kita terlalu cinta kepada makhluk ini sehingga kita lupa cinta kepada Allah. Terlalu cinta kepada pekerjaan sehingga kalau kita dipecat, di PHK itu rasanya ini dunia mau kiamat gitu teman-teman ya. Kemudian juga kalau kita cinta kepada istri, pada suami, ketika ada masalah, ketika ada galau, ngerasa dikhianatin dan lain sebagainya, rasanya dunia ini bakalan roboh dan bakalan hancur gitu ya, dan berkeping-keping. Rasanya itu dunia ini tidak ada lagi gitu. Nah, padahal kecintaan kita itu ke dunia ini adalah cinta yang semu, pada suami, pada istri, pada anak, itu adalah cinta yang semu. Cinta yang hakiki, cinta yang abadi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Takut akan hilang rahmat Allah. Ini yang penting nih. Jadi jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksa Allah, ini yang terakhir tadi. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah komponen-komponen ya, bentuk-bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita saya yakin dan percaya teman-teman sudah mengaplikasikan ya dalam kehidupannya. Tinggal kita bagaimana selalu menghidupkan rasa ini gitu ya. Rasa ini, rasa mengabdi kepada Allah, tunduk, berserah diri, syukur, ikhlas, penuh harap, pertolongan, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita takut akan hilangnya rahmat dan juga kita memiliki rasa takut terhadap siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Oke, saudara-saudara, ini udah hampir setengah jam saya ini. Monggo silakan ada yang mau bertanya, komentar atau apapun lah gitu, menanggapi ya. Mungkin karena materi saya ini mainstream ya, bukan anti mainstream ya, biasa-biasa aja. Kalau yang aneh-aneh mungkin ya, akhlak kepada Allah itu kalau kita buat gitu suatu pemikiran yang baru, mungkin yang liberal, mungkin barangkali akan tertantang juga gitu ya. Tapi saya nggak mau bermain di tepi jurang ya. Gitu, saya bermain aman saja. Gitu ya Mas Arli ya. Nah, monggo yang lain, mungkin barangkali ada yang mau komentar biar dapat nilai poin ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adi. ya Pak Nia. Saya dengan Mbak Nia Puspita Hapsari, Pak. Ya. Izin bertanya, perbedaan akhlak dengan adab di pergaulan sosial apa ya Pak? Oh, iya, iya, iya. Ya, kalau adab dan akhlak itu apa namanya, bisa dikatakan satu jenis atau satu makna ya, dan satu maksud gitu ya. Yang sangat kontras perbedaan itu dengan etika atau moral ya. Tapi kalau adab dan akhlak, bisa juga dikatakan adab itu bahasa lain dari akhlak gitu ya. Nah, al-adabu fauqal ilmi, kan ada tuh, adab di atas ilmu gitu. Nah, cuman kalau di dalam apa namanya, biasanya kalau adab itu kan lebih, ruang lingkupnya itu cakupannya lebih kecil ya, lebih kecil gitu ya. Lebih, dan di samping juga tidak begitu dikenal ya, dan juga tidak begitu familiar gitu ya di kalangan awam gitu ya, sehingga lebih bagus dan lebih cocok digunakan kalimatnya akhlak gitu ya. Pada dasarnya itu sama ya, implementasinya juga nggak jauh beda, cuman cakupannya lebih kecil aja ya. Intinya kalau saya pahami itu akhlak dan adab itu ya sama saja gitu ya. Nah, sama saja, cuman beda nanti ketika kita bicara tentang ini ya. Nah, jadi intinya sama juga, Rasulullah juga mengajarkan atau memerintahkan kepada kita agar kita belajar akhlak ya. Nah, jadi bisa juga dikatakan sebagai ya budi pekerti, perilaku, sama juga. Ya, adab kan adab kesopanan, kan ada juga. Adab kesopanan, sopan santun itu kan bagian dari adab. Nah, dan itu adalah nilai-nilai akhlak yang ada di dalamnya. Jadi adab itu lebih ke apa namanya, perilakunya ya, perilaku atau tata krama, sopan santun yang kita contohkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam apa namanya, berkata-kata atau dalam berdiskusi misalnya. Nah, kita memiliki adab tuh ya. Kemudian adab itu ya itulah yang akan melahirkan nilai-nilai akhlak yang mulia tadi. Nah, jadi spesifik apa, lebih kecil gitu, spesifik lebih apa namanya, ruang lingkupnya adab itu lebih kecil. Nah, sementara akhlak itu lebih syumul, lebih komprehensif, lebih universal gitu ya. Dan biasanya
adab itu teman-teman bisa aja berlaku berbeda di suatu tempat atau suatu daerah ya, atau suatu komunitas. Sementara akhlak ini lebih universal. Jadi berlakunya itu bisa dimanapun itu sama gitu ya, sama pemberlakuannya. Sementara adab itu misalnya dalam masalah kesopanan, tata krama atau sopan santun misalnya di suatu daerah itu kan beda-beda ya. Ketika saya misalnya ke Jawa itu dakwah itu saya begitu luar biasa adabnya para santri-santrinya dan bahkan masyarakatnya gitu ya. Ada juga yang bahkan itu ketika meladeni eh, melayani kita ngasih makan aja itu saking begitu adabnya ya. Itu kan menumbuhkan akhlak juga dan juga erat kaitannya dengan ini sih ya, etika atau moral ya, moral juga gitu ya. Seperti misalnya mereka jalan pakai lutut misalnya gitu ya. Masya Allah ini kan. Dan kemudian mereka tidak akan berani ketika meninggalkan kita itu membelakangi kita misalnya gitu ya. Nah, ini salah satu contoh di Jawa. Mungkin ada teman-teman yang dari Jawa ya. Nah, tapi ada juga dari Medan misalnya. Teman-teman mungkin ada pernah ke Medan atau di mana, itu Medan biasa aja. Atau bahkan mungkin di suatu daerah yang lain, itu kalau kita mau ngajak makan aja itu kayak ngajak berantem. Ayolah sini lah kau dulu, makan makan kita dulu, makan kita dulu. Nah, ini contoh. Apakah ini sopan juga gitu ya? Apakah ini adabnya bisa dikatakan beradab? Ya bagi orang setempat itu ya adabnya seperti itu kan gitu ya. Nah ini makanya kaitannya dengan eh, apa namanya kondisi waktu ya, di mana kita berada gitu. Gitu Mbak Nia ya. Jadi lebih ini. Tapi kalau akhlak kita pakai sebagai standar itu walaupun dia orang Jawa, walaupun dia orang Papua, walaupun dia orang Amerika, walaupun dia orang Arab, ya itu pasti sama standarnya. Bagaimana mereka itu menggunakan nilai-nilai yang baik tadi ya, akhlak tadi dalam kehidupannya. Jadi menurut saya lebih spesifik aja ke apa namanya perilaku apa penggunaannya itu ya. Mungkin ada yang pendapat yang lain yang punya pengalaman, monggo silakan saya terima. Tapi pemahaman saya saat ini seperti itu dulu yang bisa saya kemukakan gitu ya. Nah, gitu. Bapak Monggo. mau tanya, Nah, ini. boleh Pak? Ya, silakan. Saya Mei Linda, Ya. izin tanya Pak terkait tadi menyangkut tentang adab. Kan tadi dibilang adab merupakan konsep dalam Islam gitu kan yang mengacu pada tata krama, sopan santun, ataupun etika yang baik gitu. Nah, di mana adab juga melibatkan perilaku yang baik dalam interaksi sosial gitu kan. Salah satunya perilaku yang kayak penghormatan terhadap orang lain. Misal gini Pak, contoh kasusnya, ada golongan yang, ibaratnya ada golongan muda dan ada golongan tua gitu. Ya. Yang dimana yang tua ini inginnya tuh dihormati oleh yang muda gitu, tapi dia pun tidak menghormati yang muda itu gitu. Nah, untuk adab kita itu tuh kadang yang muda tuh kayak lu kalau kayak misal kalau kamu mau dihormati ya kamu harus menghormati orang lain gitu kan. Kalau yang banyak orang bilang tuh, tapi kadang kita ya kalau kamu gak hormat ke kita ya kita ngapain gitu kan hormat ke orang itu gitu. Jadi misal gini Pak pertanyaannya, boleh nggak sih Pak ketika orang lain itu tidak menghargai kita atau merendahkan kita gitu kan, boleh nggak sih kita tuh melakukan hal yang sama ke orang itu gitu. Jadi kalau dilihat dari akhlak kepada Allah kan misal kayak berserah aja gitu kan pada ketentuan Allah, apakah kita harus berserah juga ketika orang lain itu tidak menghargai kita, apakah kita boleh kayak boleh bukan melawan sih, maksudnya lebih ke membentengi diri kita terhadap orang yang tidak menghargai kita gitu. Itu sih Pak pertanyaannya. Saya teringat itu salah satu ungkapan dari Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Kak Agim ya dalam ceramahnya itu. Ya, apa namanya itu tidaklah rendah dan tidaklah hina bagi seseorang yang menghormati atau menghargai orang lain.
Semakin kita menghargai, menghormati orang lain, pada dasarnya, pada prinsipnya itu sebenarnya Anda sedang menghormati diri Anda sendiri. Kan begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi gini, kalau kesimpulannya begitu, ya bahwa kita tidak melihat kepada penghormatan kita kepada orang lain tidak dilihat dari seberapa besar penghormatan orang kepada kita gitu ya. Tetapi bagaimana kita berupaya selalu berbuat baik gitu ya. Dan itu ada juga perintahnya kan, irhami shaghira wahtarimil kabira. Itu yang tadi itu yang disampaikan antara kaum muda dan kaum tua itu. Kaidahnya apa? Apa namanya? Irhami shaghir artinya orang yang tua harus apa namanya mengasihi ya, menyayangi orang yang kecil. Dan orang yang kecil wahtarimil kabira. Dan orang yang kecil juga menghargai atau menghormati yang besar. Ini sebenarnya prinsip dasarnya begitu ya. Cuman kadang-kadang kita pada prakteknya gitu ya terjadi juga kesenjangan. Kadang-kadang orang tua juga di kaum tua juga tidak bisa menyayangi yang kecil dan juga demikian pula dengan yang muda yang kecil gitu tidak bisa menghormati. Kadang-kadang gini, mentang-mentang dia tua juga dia merasa dia doang yang ingin dihormati ya, sementara yang kecil juga tidak dihormati kan begitu ya. Dan bahkan ada juga kata-kata yang muncul ya, dasar nggak punya adab loh sama orang tua, kan begitu jadinya. Jadi ujung-ujungnya egois ya. Kita nggak boleh egois. Kalau kita egois berarti kita akan membalas suatu kebaikan hanya ketika orang berbuat baik pada kita. Kan begitu jadinya. Sementara tidak seperti itu. Harusnya bahkan kata Nabi, kamu juga harus menjalin tali silaturahim kepada ilama ya'rifu walam ya'rif. Kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang enggak kau kenal. Dan bahkan kepada orang yang membencimu sekalipun kau tetap harus menjalin tali silaturahim atau menjalin tali persaudaraan. Kan begitu ya. Kan dia nggak suka sama saya, dia nggak apa-apa. Kan kita juga berbuat baik sama dia itu karena kita ingin bukan karena dia pengen dia baik sama kita, tidak, tapi karena Allah kan gitu tadi itu. Jadi berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan kebaikan itu gitu ya. Kalau misalnya kebaikan kita diartikan tidak baik atau dinilai tidak baik atau mungkin tidak dibalas dengan baik, maka kita tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena kita berlaku baik kepada orang lain itu karena kita berlaku baik bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan begitu ya. Jadi intinya tidak perlulah kita apa namanya berbuat baik atau sopan santun kepada orang lain itu karena dia baik atau tidak itu, tapi karena Allah. Kalau kita karena Allah, kepada siapapun kita akan berlaku baik. Walaupun kadang-kadang nggak sudi, orang sudi aku gitu ya misalnya. Ada juga begitu kan. Nah, ini kan kadang-kadang begitu. Berarti kita egois, kita dendam dan bahkan mungkin kita apa namanya benci ya, benci. Itu nggak boleh. Ya, hati-hati menanamkan rasa dendam dan benci ya dalam hati kita, karena kebencian dan kedendaman itu akan merusak jiwa kita sendiri. Kadang-kadang orang yang kita benci, orang yang kita dendam itu santai aja hidupnya. Lah kita tiap malam nggak bisa tidur gara-gara mikirin dia gitu, karena sakit hati atau benci atau dendam kepada perilakunya sama kita gitu ya. Makanya jangan pernah memikirkan apa yang dilakukan orang lain sama kita, tapi pikirkanlah apa yang kau lakukan kepada orang lain. Nah, Masya Allah ya. Kayak motivasi jadinya. Gak apa-apa lah. Bisa rajin nih keluar ini. Kalau udah keluar dia clear nih urusan ini. Silakan. Bapak mau tanya lagi boleh Pak? Oh iya, monggo silakan. Masih dengan Mei. Kan aku pernah baca terkait konsep dalam Islam itu kan ada takwa, ihsan, adab, terus husnul khuluq dan akhlak terpuji. Nah, maksud dari maksudnya bedain antara husnul khuluq dan akhlak terpuji itu kayak gimana ya, Pak ya? Itu sih pertanyaannya. Ya, mungkin ada Mas Akid yang mau komentar bantu saya sambil ini juga biar ada beda menu lah gitu ya. Tadi saya udah jawab, ini membedakan gimana nih? Ada adab, ada al-ihsan, ada husnul khulqi ya. Kemudian ada lagi tadi yang macam-macam nih. Sebenarnya kan nafsul wahid kata orang Arab ya. Itu aja. Cuman mungkin karena bahasanya dalam perspektif yang berbeda-beda kan gitu ya.
Ada ihsan, husnul khulqi atau husnul khuluqi. Atau yang tadi ada lagi adab gitu ya, adab. Monggo silakan. Ada yang komentar nih, Mas Akid atau Mas Bamas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akid, ya monggo silakan. Suaranya bener. Ya, Nah, kalau jujur, saya sebenarnya mau bertanya di tadi. Tapi kalau suaranya agak kecil ini. ah, Dari mana nih? halo, halo, Ya tuh. kedengeran apa? Ya, jadi yang saya pahami itu sebenarnya lebih ke adab ya, Pak. Kalau menurut saya pribadi, adab itu sebenarnya banyak dihubungkan juga lain dengan akhlak, tapi banyak dihubungkan dengan budaya. Ini dari contohnya yang bilang kalau orang Jawa mungkin alim sampai bahkan jalannya pun pakai apa namanya pakai dengkul ya. Terus ketika berbalik apa namanya setelah salam nggak berani balik badan, jadi mundur di jongkok gitu. Mungkin juga sempat saya temui di banyak daerah khususnya di Jawa. Karena keluarga saya juga dari Jawa, tapi kan keluarga saya setengah Jawa setengah Sumatera, jadi bercampur lah. Jadi memang ada yang gitu tuh, ada yang tidak. Yang berbeda dengan Sumatera mungkin dengan intonasi yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi itu tidak mengapa. Berbeda dengan Jawa yang intonasi tinggi sudah dianggap tidak sopan. Gitu. Tadi yang lain lagi, kami apa ya? Tak boleh diulang, Pak. Kenapa, Kak? Tadi ada tuh apa lagi, Pak? Husnul khulqi sama ihsan tadi ya. Husnul huluk dan akhlak terpuji itu apa bedanya? Buat ngebedainnya tuh kayak gimana? Tadi tuh kan yang konsep konsep akhlak dalam Islam tuh kan ada yang pernah aku baca kan ada takwa, ihsan, adab, terus husnul huluk dan akhlak terpuji. Nah, antara husnul huluk dan akhlak terpuji itu apa perbedaannya gitu? Kalau akhlak terpuji mungkin lebih ya ini seperti kawan saya Mbak, kita dikenal kan. Tapi yang saya kalau akhlak terpuji lebih kepada perbuatan ya yang mungkin tidak bertentangan dengan syariat agama jelas yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu juga yang tidak bertentangan hukum itu mungkin yang saya ketahuan kan. Kalau yang dulu itu jujur saya masih belum tahu sih. Mungkin Prof yang lebih paham sih mengenai. Ya. Makasih Mas Akid ya. Ini sudah terbantu juga ya. Jadi sebenarnya akhlak terpuji, husnul khulqi. Ini kan sama juga sih bahasanya, akhlak terpuji bahasa kitanya, husnul khulqi bahasa Arabnya sebenarnya kan. Jadi cuman kalau tadi ada ihsan, itu juga ihsan kan ada definisi tadi bahwa merasa kita dalam melakukan antakhsyallah kan tadi ya, bahwa engkau takut kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah itu sendiri. Melihat itu maksudnya kan bukan dengan mata kepala ya, artinya merasakan hadirnya Allah. Ya, itu kan orang yang dapat mengontrol perilakunya tadi kan karena memang dia merasakan kehadiran Allah itu sendiri kan. Jadi sehingga dia bisa mengontrol perilakunya. Sementara takwa tadi itu ihsan ya. Kalau takwa ya itu tadi, takwa banyak lagi definisinya itu. Ada lagi versi Abu Bakar, Umar, ada lagi Ali bin Abi Thalib. Tapi intinya takwa itu diantaranya adalah sifat seseorang yang berhati-hati dalam melakukan sebuah perbuatan, dan bahkan diilustrasikan seperti engkau berjalan di pinggir jurang ya, atau mungkin di pinggir pematang sawah ya kan, apalagi kalau pakai sepatu high heel misalnya, itu hati-hati betul. Kenapa? Biar nggak jatuh ke sawahnya kan gitu ya. Ini ilustrasi sederhana saja maksudnya ini. Jadi takwa itu kehati-hatian kita dalam melakukan
atau dalam bertindak ya, dalam berbuat gitu. Nah itu tadi ya. Nah kalau adab tadi udah dijelaskan juga, adab seperti yang dicontohkan Mas Akid tadi. Ada beliau ini kan katanya blasteran ya, Jawa Sumatera. Nah itu kalau saya Minang Minang Medan, itu juga terasa perbedaannya antara bapak saya Mandailing eh, dan ibu saya Minang gitu ya, orang Minang. Itu dari tradisi dan adab tata krama di keluarga juga berbeda, termasuk juga dari gaya bahasa kan gitu ya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau orang Medan biasa itu, sini kalau dulu kita makan dulu, jangan lupa, jangan lupa kau nanti datang ke rumahku, kita makan-makan itu ya, nyate-nyate. Kan dia ngajak makan tapi kayak ngajak berantem gitu. Nah itulah baiknya orang orang Medan. Kalau orang nggak biasa gitu ya, ini ngapain sih orang ini ngajakin berantem atau ngajakin makan ini, ah itu ya. Tapi kalau di Jawa kita nggak berlaku kata-kata bahasa seperti itu, ya kan? Jadi monggo gitu, tangannya begini ya kan, kemudian dihidangin, masya Allah ya. Kemudian juga apalagi kalau kita ustadz atau kiai yang datang di situ, masya Allah luar biasa disambut, betul-betul sangat ini gitu ya. Tapi bukan berarti orang Medan tidak sopan, orang Papua tidak hormat, karena memang cara-cara penghormatan itu beda-beda ya. Makanya akhlak itu adalah paling tertinggi ya makanya. Jadi akhlak itu kalau dari manapun dia, mau orang siapapun, orang apapun, ya kalau akhlak jadi standarnya maka perilakunya akan sama gitu. Jadi tidak akan membedakan antara apa namanya, dia tidak akan membedakan antara ras, suku, dan di mana dia tempat tinggal akan sama, karena akhlak yang menjadi standarnya gitu. Makanya Rasulullah kan menyampaikan akhlak itu kan bukan kepada orang Arab aja kan, Ghairul Arab juga, orang yang di luar Arab gitu ya. Bukan berarti orang Arab semua yang di sana, orang Yahudi, orang Nasrani, orang apa namanya itu, orang eh, apa nama Roma dan lain semacam itu kan Islam menyebar ya di mana-mana ya. Dengan cara apa? Dengan cara akhlak tadi dan akhlaknya gitu. Rasulullah dihormati sama orang Yahudi ya karena akhlaknya juga gitu. Rasulullah, orang tidak akan bisa mengingkari, siapapun dan golongan dan ras manapun tidak akan mengingkari dari akhlak Nabi itu sendiri. Tapi dia hanya mengingkari tentang konsep ketuhanan saja kan gitu. Kalau akhlak Nabi, orang percaya kepada Nabi dan bahkan orang lebih yakin dan lebih aman kalau nitip sesuatu kepada Rasulullah karena memiliki akhlak yang mulia tadi. Nah itu ya teman-teman ya. Tadi Mas siapa yang mau bertanya, Bamas ya? Mas Ustaz Rajin tadi, Kang Rajin mau bertanya kayaknya. Pak, maaf Pak. Oh ya. Ah, berarti takwa sama husnul huluk itu berarti beda tipis ya Pak ya? Kalau yang saya tangkap mungkin kalau husnul huluk itu mungkin lebih berfokus kepada kualitas karakter atau sifat yang baik. Itu secara menyeluruh sebagian-bagian dari iman dan hubungan vertikal antara Tuhan dan horizontal dengan sesama manusia. Mungkin kalau hal terpuji mungkin contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Mungkin begitu ya, Pak ya. Saya tangkap. Husnul khulqi ya, memang akhlak terpuji Ya, atau oke. akhlak yang baik ya. Jadi sebenarnya memang baik juga bukan hanya sekedar akhlaknya, sifat luarnya yang baik, tapi juga dari sikap batinnya juga ya, jiwanya tadi, jiwanya. Jadi kalau di luarnya aja yang baik, jiwanya nggak baik, itu munafik nah jadinya kan. Nah itu. Jadi kan memunculkanlah perbuatan-perbuatan yang baik pula kepada orang lain gitu ya, tercermin. Jadi akhlak itu lebih ke inilah ya, bisa dikatakan lebih universal, lebih umum ya. Sementara kalau masalah takwa tadi kan, atau nilai-nilai ketakwaan hanya kepada Allah saja gitu. Tidak ada takwa kepada manusia, tidak ada takwa kepada sesama kan. Tapi kalau husnul khulqi tadi atau husnul khuluq itu kepada siapapun kan gitu ya. Sebenarnya penjabaran saya ini ada nanti nih kepada akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada apa nama lingkungan, akhlak kepada berbangsa dan bernegara, ya kan? Akhlak kepada Rasulullah, pada kitab Allah dan lain sebagainya. Banyak nih. Jadi ada sebenarnya cabang-cabang akhlak itu ada. Ini kan baru satu nih sebenarnya. Tapi ini menjadi dasar sekali ya. Menurut saya sebagai pegangan kita, dari sinilah lahirnya semua akhlak-akhlak yang lain kan gitu ya. Karena kesempurnaan itu harus dijalankan dulu, harus diukur dulu dari
akhlak kepada Allah gitu. Kalau orang udah akhlaknya baik kepada Allah, saya yakin dan percaya juga kepada manusia akan mengalir gitu ya. Akan apa namanya? Akan tersinkron gitu ya antara akhlaknya kepada Allah dengan pada manusia. Nah, mungkinlah orang yang beriman bertakwa memiliki akhlak yang mulia kepada Allah, tapi dia tidak berlaku baik kepada manusia. Walaupun ada gitu ya, dia udah kaya, Pak Haji, bolak-balik ke Mekah, tapi orang sekelilingnya miskin, susah, nggak pernah dibantu. Nah, itu kan bentuk dari akhlak hanya kepada Allah saja gitu. Tapi bagaimana dengan kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada tetangga dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi yang menambahkan, monggo, Mas Bamas. Ya, izin Ustadz Ya. menanggapi atau menambahkan ya. Sebetulnya antara takwa dengan akhlak itu berkaitan ya. Maka Rasul pernah menyampaikan kan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapus dosa dari perbuatan buruk tersebut, dan bergaulah dengan manusia yang lain dengan akhlak yang baik. Artinya wujud dari takwa sendiri adalah melahirkan akhlak yang baik. Ya, setuju. Pertanyaannya gini, kita coba, tadi kan ngomongin adab juga ya, apalagi di lingkungan pesantren gitu, yang ada di Jawa. Kita agak prihatin sih, satu sisi, misal kita mendapati sebuah pondok pesantren ya, agak mungkin berlebihan gitu. Menurut saya berlebihan, apalagi yang ada di Banten kebanyakan sikapnya berlebihan, terlalu apa sih ya? Ya, sampai sujud-sujud ya. Iya gitu. Iya. Tapi di sisi lain, di pesantren-pesantren yang modern gitu, malah bablas akhlaknya gitu. Iya. Minta coba menanggapi ini, Ustaz. Baik. Masya Allah, ini keren ini, Mas. Pertama dari hadis tadi, ya kepikir juga saya sama itu. Ya, ittaqillah haitsu kunta ya. Jadi takwa itu yang memang melahirkan perbuatan yang baik ya. Dan kita berharap perbuatan itu memang karena memang didasari dari ketakwaan itu sendiri ya. Nah, jadi perilaku baik atau akhlak yang baik itu akhlak yang terpuji karena memang berdasar dari ketakwaan gitu ya, atau keimanan dan ketakwaan seseorang. Biar lebih lengkap keimanan dan ketakwaan seseorang. Itu yang pertama saya apresiasi ya kepada Mas Bamas. Dan yang kedua mengenai masalah penghormatan ada yang offset gitu ya. Ini perlu juga kita luruskan ini. Tapi ya susah juga sih kadang-kadang ya. Karena inilah makanya kita dalam Islam itu tidak boleh terlalu fanatisme ya, fanatik buta gitu ya. Apalagi sampai berlaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Jadi kita boleh saja memiliki menghormati atau memiliki penghormatan kepada manusia selama itu sesuai dengan syariat itu, termasuk kepada guru ya. Tapi kalau udah melanggar syariat berarti itu sudah tidak menghormati jadinya. Itu sudah menyalahi dari syariat. Apalagi sampai ada yang sujud, mencium kaki guru, minum cucian kaki guru. Ini kan udah kebablasan dan tidak disyariatkan oleh Allah. Dan itu sudah keluar dari syariatnya Allah. Siapapun lah itu, mau aliran manapun, mau organisasi atau mazhab manapun itu tidak membenarkan gitu ya. Saya yakin itu bertentangan gitu ya, bertentangan. Sementara di sisi lain juga ada yang kebablasan offset juga perilakunya. Jadi gini, ada offset kanan, ada offset kiri nih. Jadi ada terlalu mengagung-agungkan guru sehingga mereka berasumsi kalau guru itu orang yang sangat agung dan mereka sujud dan bahkan seolah-olah kayak menyembah gitu ya. Tapi ada juga offset kirinya yang tidak memiliki akhlak atau adab sama sekali gitu ya. Bisa dikatakan ada mungkin oknum-oknum pesantren-pesantren yang modern, atau bahkan mungkin kita juga nggak usah jauh-jauh lah, kita di kampus juga walaupun kita bukan pesantren, tapi yang namanya kita sebagai umat Islam, orang beriman bertakwa tentu harus memiliki akhlak atau perilaku yang baik pula gitu ya. Nah, jadi perlu kita garis bawahi ya, Rasulullah itu mencontohkan akhlak yang baik itu ya tidak berlebihan juga. Jangan sampai nanti terlalu menyayangi, terlalu menghormati, terlalu mencintai ya. Ya.
Jadi jangan terlalu intinya cintamu yang berlebihan gitu ya. Karena tidak baik. Penghormatan juga penghormatan yang berlebihan juga tidak baik, dan jangan pula terlalu mengabaikan ya penghormatan itu sehingga kau menganggap bahwa manusia ini sama di hadapan Allah dan tidak perlu dihormati, ya itu juga tidak baik, ya kan? Sama saya sama Pak Rajin, Ustadz Rajin misalnya. Barangkali beliau ini adalah Ustadz yang senior dan bahkan jam terbangnya sudah jauh dan lebih lama dari saya gitu. Tapi saya akan insya Allah sebagai mahasiswa, saya akan posisikan beliau ini sebagai guru juga bagi saya. Misalnya ada Mas Bamas tadi juga. Saya lihat dari bacaan hadisnya sangat fasih. Jangan-jangan di beliau ini juga Ustadz ini. Ya saya sanksi juga nih ngajar ini kelas ini. Banyak juga ahli-ahli agama dan tokoh-tokoh agama di masyarakatnya kan gitu ya. Dan saya juga sebagai dosen bukan berarti kebenaran mutlak sama saya gitu ya, atau saya harus lebih di prioritaskan atau lebih dihormati. Bisa saja teman-teman barangkali atau derajat atau posisinya di masyarakat lebih tinggi gitu ya. Makanya saya juga sangat apresiasi dengan teman-teman, sangat menghargai dan sangat menghormati. Dan mungkin teman-teman pernah kaget mungkin ya, karena saya pernah mencium tangan mahasiswa saya. Kenapa? Karena mahasiswa saya itu ustadz saya di pesantren dulu. Karena nggak mungkin kan, walaupun dia mahasiswa saya, ya ini kan bentuk apa ya, bentuk gimana ya, padahal kan kita belajar ya, guru itu kan adalah orang yang mengajari kita walaupun dia mungkin lebih muda dengan kita kan gitu ya, dia orang yang pantas kita hormati, pantas kita berikan apresiasi gitu. Tapi di saat yang sama mahasiswa saya itu adalah guru saya, guru saya, ustadz saya pesantren, karena saya udah S2, saya jadi dosen, dan dia baru tamat pesantren, dulunya belum sempat kuliah, baru sempatnya kuliah ketika udah tua kan gitu. Nggak mau saya cium tangan sama beliau kan gitu ya. Itu ada kalanya, itulah pentingnya muqtadul hal gitu ya, muqtadul makom ya, menempatkan sesuatu itu pada tempatnya atau menempatkan dalam posisi yang tepat atau yang pas gitu ya. Ada kalanya memang seperti itu, dan ada kalanya memang harus fleksibel seperti itu ya. Oke, ini kita tunggu apa namanya nih komentar dari Ustadz Rajim, silakan. Baik, mohon izin. Ya. Ya, izin sharing saja ya. Berkaitan dengan akhlak, kalau saya lebih banyak menyoroti bahwa sebenarnya akhlak itu berhubungan sama aspek kalau kan kita manusia itu kan pemahaman kita terhadap ma'rifatul insan ya, terhadap kita ini manusia kan punya 3 bagian ya. Ada al-fikri, pemikiran kita atau otak kita yang Allah berikan sehingga kita menjadi orang yang mulia. Kemudian ada al-jasad ya, fisik kita, ada juga roh kita, dan akhlak itu sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Adi, pengertiannya adalah apa ya, semacam sikap ya, sikap yang keluar gitu ya, yang merupakan sesuatu yang menjadi tabiat ya, tanpa harus berpikir lama. Jadi kalau ada orang ketemu orang tua ya, barangkali kalau sudah menjadi akhlaknya ya, kita yang dahulu menyampaikan salam, cium tangan gitu ya, nggak usah disuruh gitu. Maka itu menjadi akhlak ya, menjadi akhlak. Maka memang akhlak ini, apalagi kalau dalam artian akhlak yang berdasarkan Islam gitu ya, maka memang sesungguhnya tetap sebenarnya dimulai dengan pemahaman kita terhadap ya ajaran dan contoh Nabi ya, atau terhadap nilai-nilai syariah yang diajarkan dalam Islam. Tetap itu menjadi patokan. Misalkan ada bahwa setiap kita ketika berjumpa itu harus menyampaikan salam gitu ya. Kemudian nah itu adab Islam, sehingga nanti ada kelihatan bahwa akhlak Islam itu pasti berbeda karena memang dia kan sesuai dengan ajaran syariat Islam gitu.
ya. Karena memang nanti ada ketemu juga yang namanya, kalau adab lebih cenderung dekat dengan akhlak sebenarnya. Ya karena itu istilah lain sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi. Tapi nanti di dalam keseharian kita akan menemukan yang namanya moral ya. Ada lagi moral. Kalau moral yang tadi dibahas oleh Pak Akib salah satunya yang mencontohkan itu termasuk moral. Karena moral itu adalah sebenarnya pemahaman dan kesepakatan baik buruk ya yang ada di masyarakat kita gitu. Dan biasanya sangat tergantung dengan budaya di masing-masing tempatnya atau lokalnya. Karena bisa jadi moral atau kebiasaan baik di Jawa ya tadi disampaikan oleh Pak Adi juga itu sama dengan moral atau hal yang baik ketika disamakan di Medan, di Sumatera dan sebagainya. Itu karena memang budayanya yang membuat masing-masing menyepakati berbeda-beda, gitu ya. Sedangkan nanti ada istilah tadi muncul etika. Kalau etika itu sebenarnya lebih kepada sebenarnya kalau etika tuh kalau dalam pengertiannya lebih banyak ke ilmu salah satu bidang ilmu filsafat sebenarnya. Yang kemudian menggali atau mempelajari tentang tadi tentang akhlak, tentang moral gitu kan. Dan biasanya kalau etika lebih banyak di aspek akademik dan aspek profesi. Makanya ada istilah kode etik, misalkan kode etik karyawan, kode etik perbankan syariah, kode etik amil, kode etik guru dan sebagainya. Itu biasanya kalau terkait dengan etika, yaitu sesuatu yang memang sudah disepakati sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Tapi yang paling penting teman-teman sekalian termasuk Pak Adi, mohon izin bahwa ya akhlak ini memang menjadi perwujudan dari bagaimana jiwa kita dan ilmu kita. Ibarat kita mengeluarkan kopi atau air atau apapun dari teko, maka sesungguhnya yang keluar itu sebenarnya adalah perwujudan dari diri kita sendiri yang ada di dalam diri. Kalau kita sudah mencoba berbuat akhlak yang baik, maka sesungguhnya itulah kondisi jiwa dan pemahaman kita terhadap agama ini. Tapi kalau kita masih mengeluarkan sesuatu yang kurang baik secara akhlaknya, maka itulah sebenarnya yang memang kita harus tetap bermuhasabah untuk mengoreksi dan belajar bagaimana sebenarnya Rasulullah mengajarkan akhlak yang baik ya. Memang susah sih, perlu pembiasaan tetap saja. Pertama perlu pemahaman, yang kedua perlu pembiasaan. Benar kata Pak Adi, tidak semua orang yang memahami Islam ini juga bisa konsisten berakhlak yang baik. Tetapi memang perlu pembiasaan dan perlu penguatan-penguatan terus terkait dengan pemahaman tadi contoh-contoh akhlak yang baik dari Rasulullah SAW. Gitu. Karena kan kita mengacunya akhlak ini kepada Rasulullah. Kayak tadi misalkan boleh nggak kita berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita? Maka lihat contohnya Nabi. Nabi itu pernah kan menyuapi yang orang butanya Yahudi itu ya, Masya Allah. Gitu. Beliau nyuapin terus, tapi ketika nyuapin orangnya memaki gitu. Karena nggak tahu bahwa yang nyuapin itu Rasulullah, tapi Rasulullah begitu halusnya, ya tanpa marah, tanpa membalas gitu keburukannya. Baru ketahuan bahwa yang nyuapin dulu itu Rasulullah ketika Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika lagi nyuapin gitu kan, seperti biasa orang Yahudinya mencaci maki Rasulullah, itu Muhammad itu orang gila bla 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 gitu. Tadi Abu Bakar itu juga sama manusia, langsung muncul kemarahannya. Jadi nyuapinnya disodok gitu kan, gitu. Kerasa agak kasar. Maka orang Yahudinya akhirnya sadar bahwa bahwa yakin engkau ini bukan yang biasa nyuapin aku gitu. Karena setiap aku berbicara seperti ini beliau selalu halus tetap menyuapi diriku. Maka kata Abu Bakar, itulah dia orang yang selama ini engkau caci maki, dialah yang selama ini yang menyuapi engkau. Maka dengan akhlak beliau yang luar biasa itu kemudian Yahudi yang buta itu masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu teman-teman luar biasa gitu ya.
Dan hari ini juga terbukti ya di Eropa terutama ya, banyak orang masuk Islam karena melihat bagaimana akhlaknya saudara-saudara kita yang muslim di sana. Selain mereka memang berusaha untuk belajar ya tentang keilmuan Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu tambahannya Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, sudah tambah matang ya. Nah, ini materinya pada malam hari ini kaitan dengan pembahasan tadi, ada akhlak ya, dan bahkan ditambahin tadi, walaupun saya sebenarnya belum sempat jabarkan secara rinci tentang etika dan moral ya, tapi intinya sudah dibahas secara komprehensif juga. Dan menariknya adalah tadi dicontohkan dengan contohnya bagaimana akhlak Rasulullah ya, walaupun dengan orang yang sangat membenci dia sekalipun dia tetap berlaku baik gitu ya. Dan bahkan apa namanya, Abu Bakar saja nggak sabar gitu ya mendengarkan itu, apalagi kita ya, kayaknya kita itu pengennya lebih kejam lagi gitu ya kalau membahas orang yang nggak baik sama kita gitu. Makanya lebih sakit lagi, kayaknya saya harus bahas yang lebih sakit lagi, 2 kali lipat gitu, gitu ya. Nah itulah karena terpengaruh tontonan kayaknya film di Indonesia kali. Oke, kemana-mana baginya ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Silakan Mas Rama. Ini mungkin kita tutup terakhir ini ya dari Mas Rama. Kalau mau komentar, nanti saya lanjutkan dikit lagi tentang perbedaannya antara etika akhlak moral sedikit ya. Mungkin untuk menambah saja gitu. Walaupun tadi sudah dijelaskan. Mana tadi Mas Rama? Izin Ada. Pak, Ya. ya izin sedikit menambahi. Saya bukan ingin apa ya, tapi cuma mau sharing aja gitu Pak. Terkait yang husnul huluk tadi, sedikit yang pernah saya pelajari gitu kan. Di kitab Ihya Ulumuddin itu tuh disebutkan kalau husnul huluk itu bukan kita yang menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, tapi kita yang menahan diri ketika kita disakiti oleh orang lain gitu. Nah, jadi eh, husnul huluk ini tadi dengan akhlak terpuji berarti husnul huluk ini lebih spesifik lagi gitu. Kalau akhlak terpuji tadi ya kita menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, tapi husnul huluk ini kita ketika disakiti orang lain kita menahan diri kita untuk tidak membalasnya. Nah, terkait pertanyaan Mas Bamas tadi, berhubung saya juga sedang di pondok pesantren gitu ya Mas Bamas ya. Eh, kalau terkait akhlak pondok salafi atau pondok modern, kalau dari saya pribadi karena saya sebenarnya bukan yang salafi yang pondok-pondok belajar kitab gitu ya, tapi sepemahaman Anda dan sepenglihatan saya selama beberapa tahun di pondok gitu ya Mas. Untuk yang salafi, kenapa mereka sampai ya mungkin nggak sampai sujud tapi yang cium tangan misalnya bolak-balik gitu ya sampai 3 kali atau gimana? Nah, karena mereka cium tangan pertama di atas itu sebagai bentuk adab mereka kepada guru gitu kan ya. Untuk cium tangan telapaknya lagi itu sebagai bentuk mencari berkah kepada gurunya. Kalau di pondok modern mungkin nggak sampai yang cium tangan bolak-balik gitu ya, karena memang mungkin yang mereka yang nggak diajarkan tidak terlalu fokus belajar kitab seperti pondok-pondok salaf itu tadi gitu ya. Kalau ada juga yang mungkin ketika disalam mereka tidak tidak mau atau langsung ditarik gitu. Dan itu bukan berarti tidak mau apa ya bahasanya, tapi emang mungkin beberapa dari guru-gurunya gitu kan belum belum merasa pantas. Apalagi di pondok saya yang guru-guru saya juga banyak yang beda setahun 2 tahun sama kami santri-santrinya gitu, Ustaz. Jadi emang eh, mungkin beda concern aja gitu kan terhadap pembelajaran adab dan akhlaknya karena memang kalau pondok salaf kan emang lebih ke barokah bukan yang apa ya seperti pondok modern mungkin yang udah lebih lebih modern lah gitu pembelajarannya gitu Ustaz.
Ya, sedikit yang bisa saya sharing. Allah. Baik. Saya setuju Kasih juga Ustaz. ya. Ini karena memang saya juga alumni pesantren yang salafiyah ya atau salafi yang kitab kuning itu memang diajarkan juga ya. Bahkan kitab-kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Wasaya, Lil Abna dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab yang kami pelajari di pesantren itu. Terkhusus bidang akhlak itu juga sangat-sangat intens gitu ya pembelajarannya. Eh, Pertama tadi juga bagaimana menghormati bukan hanya guru ya, tapi juga keluarga guru ya, mungkin suami atau istri guru, anak-anak guru itu diperlakukan sama gitu ya dengan guru itu sendiri kan, menghormati atau apa namanya mengambil keberkahan, termasuk salam tadi. Cuma lagi-lagi salam itu kan juga bervariasi ya. Kadang-kadang juga memang secara spesifik di pesantren saya contohnya itu nggak diajarkan salam seperti apa gitu ya khususnya ya, tidak spesifik gitu ya, tapi secara naluri ketika kita belajar kitab itu udah membentuk karakter seseorang gitu ya. Seperti apa memperlakukan guru ya, dan juga bukan hanya guru, terhadap teman sebaya ya, terhadap orang tua dan termasuk juga orang-orang yang lebih kecil dari kita kan gitu ya. Dan bagaimana juga memperlakukan orang tua ya, orang tua di rumah ketika kita berada di rumah gitu ya, tidak pulang dari gantri gitu. Nah ini menurut saya sangat bagus ya pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, baik kita sebagai santri, mungkin sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar, atau mungkin sebagai dai ya di masyarakat. Saya rasa sudah matang lah ya materi ini buat teman-teman semuanya. Intinya adalah bagaimana akhlak ini harus kita tonjolkan ya sebagai bentuk nilai-nilai yang terdapat pada diri kita sebagai umat Islam. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau seseorang itu berakhlak maka dia akan apa namanya mendapatkan penghormatan atau harga dirinya. Tapi kalau dia sudah tidak berakhlak ya, kalau hilang akhlaknya, maka sungguh hilang pula lah harga dirinya kan gitu ya. Kenapa? Karena orang akan menilai dari akhlak itu sendiri. Oke, saya simpulkan bahwa akhlak itu kan tadi adab juga dibahas. Akhlak kan merupakan itu tadi ya pembawaan dari diri manusia yang menghasilkan tindakan berdasarkan yang muncul dari hati ya. Memang itu tadi saya setuju juga kayak Ustadz Rajin mengatakan kalau kita udah lihat orang tua atau apa nggak mungkin kan naluri kita nolak itu untuk ini, kecuali memang ada pikiran yang sakit atau jiwa yang sakit itu. Pasti ada rasa untuk menghormati atau mungkin untuk menyalami atau mungkin paling tidak kita menyapa kan gitu ya. Atau mungkin dengan Assalamualaikum Pak Haji gitu kan, minimal begitu. Pasti ada. Itu naluri, itu yang namanya tadi yang muncul dari jiwa kita ya, tanpa harus direncanakan. Kan nggak perlu ada rencana, apalagi pakai proposal kan untuk menghargai orang gitu, nggak perlu. Tapi dengan naluri yang ada dalam jiwa kita, itu secara spontan akan menghantarkan kita gitu ya, akan membimbing kita untuk melakukan perbuatan baik kan gitu ya. Nah, Mas Rajin tadi udah Ustaz Rajin mengatakan juga. Moral juga ada dibahaskan tadi. Moral itu kan sebenarnya adat istiadat. Makanya tadi antara Mas Akid juga dibahas antara Jawa, Sumatera, saya Medan sama Minang gitu ya. Itu memang sangat identik dengan moral tadi, morality tadi. Ya, yang mana ada istiadat itu pasti berbeda gitu. Dan ada yang ada istiadat yang udah diadatkan, ya udah biasa, ada yang memang menjadi apa namanya kebiasaan yang baru gitu, yang baru muncul gitu. Tergantung siapa yang membawanya gitu. Ya. Nah, ini juga menjadi hal yang penting juga kita cermati karena ada juga moral yang biasanya tidak biasa dilakukan di situ atau suatu kebiasaan yang adat yang tidak biasa dilakukan di situ, kemudian ada yang baru, kemudian ada adat baru, kadang-kadang juga suka bertentangan gitu ya. Nah, ini juga perlu kita cermati. Jadi tidak usah kita terlalu pusing banget lah gitu ya. Intinya kalau kita moral itu bagaimana kita menyesuaikan diri ya dengan kondisi dan keadaan bisa dikatakan warga setempat atau masyarakat tertentu gitu ya. Ketika kita pergi ke Sunda misalnya gayanya panggil AA, Teteh gitu ya. Itu bahasa itu juga
merupakan bentuk dari ciri khas moral ya. Nah, mempersilahkan orang juga sama. Beda ketika kita di Medan, misalnya di Medan ya, kayak saya juga gayanya cakapnya gaya Medan juga gitu, ke bawah-bawah. Jadi sebenarnya akhlak atau moral etika itu sebenarnya akan menuntun manusia gitu ya. Ya selagi hatinya itu baik, bersih, lurus gitu ya, pikiran itu jernih, akan menuntun manusia untuk melakukan gitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Walaupun mungkin dia dimanapun berada gitu ya, akan menjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang standar bagi dirinya tanpa harus direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan etika tadi kan etik ya, itu kan tadi udah disebutkan juga pengertiannya. Etik itu kan sebenarnya tentang perkara baik dan buruk ya. Ya, kalau memang itu dianggap baik, dan etik itu juga bisa menjadi sebuah moral kan di satu daerah kan gitu ya. Satu daerah gitu. Tapi yang jelas gini, kalau moral dan etika itu batasannya keberlakuannya itu tidak universal. Nah, itu kesimpulannya saya. Ya, bisa di suatu tempat saja atau suatu komunitas saja. Sementara akhlak tadi atau husnul khuluqi atau husnul khuluq itu pemberlakuannya universal dan bisa berlaku dimanapun dan sama gitu ya. Walaupun kita di Arab atau dimanapun lah gitu. Intinya apa? Intinya bahwa seseorang harus memantapkan akhlaknya, ya perilaku husnul khuluq tadi, agar semua perilaku-perilaku yang bersifat moral ataupun etika ataupun mungkin adab tadi itu bisa kita jalankan dimanapun kita berada. Itu kesimpulan saya. Terima kasih saudara-saudara. Sepertinya kita akhiri sampai di sini karena saya juga mau istirahat dan persiapan besok pagi wisuda lagi, ada panitia wisuda. Tadi ada hari Jumat dan hari Sabtu, ya itu 2 hari wisudanya. Mudah-mudahan teman-teman ya tahun depan nyusul nih sama-sama ya. Insya Allah ya. Amin. 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 Oke, boleh nanti didiskusikan tema-temanya. Kalau mau konsultasi dengan dosen, monggo silakan. Dengan saya silakan. Nanti bisa kita berikan masukan-masukan. Baik, saudara-saudara, itu saja barangkali. Terima kasih atas partisipasinya dan diskusi hangatnya. Panas malam hari ini, tapi tidak sepanasnya acara 2 sisi di TV One ya. Ya. Oke, baik, itu saja, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kelompok 1 silakan disiapkan. Di tanggal 1 November kita udah mulai presentasi dan diskusinya mirip seperti ini, tapi yang presentasi itu kelompok nanti ya, berganti ya. Oke. Karena saya pengen juga dapatkan materi ya dari teman-teman ini, dan jangan lupa nanti H-1 di-share materinya ya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi untuk ilmunya. Terima kasih, Pak.